Kehidupan sang Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi. Ia berasal dari klan Bani Hashim, bagian suku Quraisy yang mendirikan Mekah pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab. Terletak sekitar 80 km dari Laut Mekah, kota Mekah mendapatkan keuntungan berkat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara, Yaman di selatan. Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut. Ratusan kilometer padang pasir yang mengelilinginya memungkinkan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing. Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional. Ketika berurusan dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab. Mekah menjadi lokasi Ka'bah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dari seluruh penjuru semenanjung Arab. Jadi, meskipun cukup jauh dari jangkauan Kekaisaran Bizantium atau Persia, maka sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab. Kedua karakteristik inilah yang akan memainkan peran utama saat Islam mulai menyebar. Kehidupan awal Muhammad ditandai dengan kesulitan dan kehilangannya ayahnya, yaitu Abdullah. Ia wafat sebelum Muhammad lahir. Saat itu Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yasrib di sebelah utara Mekah. Ibunya Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun. Kakeknya yang dihormati Abdul Muthalib kemudian merawatnya. 2 tahun kemudian kakeknya wafat dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihaknya yaitu Abu Thalib. Meskipun berasal dari suku Quraisy yang sangat kaya, Muhammad tidak tumbuh bergelimang harta. Statusnya sebagai anak yatim piatu dan berasal dari klan Bani Hashim, yang dianggap anggota Quraisy rendahan membuatnya tidak tergolong dalam kelas penguasa. Tetapi, ia menemani pamannya dalam perjalanan perdagangan ke Suriah saat kecil. Ke dalam tradisi nomaden Arab yang lempang, reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapatkan 2 julukan yaitu As-Siddiq bin Al-Amin, yang berarti yang benar dan yang dapat dipercaya. Ia pun kemudian dihormati orang-orang Quraisy. Secara teratur ia dipercaya memegang uang dan transaksi perdagangan ketika bertindak sebagai pedagang dalam banyak kasus. Menjelang usia 20 tahun, Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja sebagai agen usaha seorang jandeka yang bernama Khadijah. Lama-kelamaan, reputasinya sebagai orang yang jujur dan dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu. Saat Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah melamarnya dan diterima meskipun umurnya tepat jauh. Walaupun dikelilingi masyarakat penyembah patung yang politeis, Muhammad muda tak mengikuti agama orang-orang Quraisy. Pesan monoteisme Ibrahim dan Ismail hanya samar-samar diingat kebanyakan orang Arab dan masih dipertahankan oleh orang yang dikenal sebagai Hunafa, tunggal hanif yang berarti pengagum monoteis. Orang-orang ini menolak keberadaan tuhan-tuhan kayu dan batu. Muhammad salah satunya. Alih-alih terlibat dalam penyembahan patung yang begitu merajalela di masyarakat, Muhammad memilih menyepi. Ia membiasakan diri menyepi di sebuah gua di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Di sana, ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang berkembang di Mekah. Menurut tradisi Islam, pada 10 Masehi saat berdiam di gua yang telah didatangi berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan memerintah bacalah. Ia menjawab bahwa ia tidak bisa membaca seperti kebanyakan orang di Mekah. Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi, malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa. Untuk kali ketiga, malaikat memerintah agar ia membaca untuk kali ketiga. Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa. Kemudian malaikat membacakan kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhan. Dialah yang telah mengajarkan dengan pena, mengajari manusia yang tidak ia ketahui, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
Muhammad mengulangi kata-kata tersebut di hadapan malaikat yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan Yang Maha Esa Muhammad, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang bisa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat semuanya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul, membawa pesan pada masa ini. Seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya. Saat diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya, Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan, dan dimulailah kehidupannya sebagai nabi. Orang pertama yang mendengarkan kenabian Muhammad dan mempercayainya adalah Khadijah, yang dapat dikatakan langsung belum Islam sekembali Muhammad dari gua. Jadi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman terdekatnya Abu Bakar, sepupu mudanya Ali, dan pembantunya Jubair, semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga, dan perlahan jumlah pengurus Islam bertambah. Yang pertama-tama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mekah terdiri atas masyarakat politis, sehingga gagasan satu Tuhan yang menggantikan banyak sembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka, bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan keberkembang sekelompok rahasia. Karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini, para pengikutnya disebut Muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata Muslim, berarti ketundukan kepada Tuhan dan kehendaknya. Pada saat yang sama, gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian dibesarkan kepada masyarakat. Monoteis yang tegas, jauh berbeda dari agama yang ada di Mekah, menjadi teman inti. Menurut Nabi Muhammad, hanya ada satu Tuhan. Berhala yang disembah oleh penduduk Mekah tak lebih dari sekadar patung batu dan kayu tak berguna, serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan adanya hari pembalasan. Ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihitung amalnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik dan masuk surga abadi sebagai balasannya. Dan orang-orang yang ingkar akan dimasukkan ke neraka dan disiksa selama-lamanya. Akan tetapi, Islam bukanlah agama yang hanya memberikan teologi dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat yang turun awal juga mencela penyakit sosial yang merebak di Mekah. Dengan meningkatnya kemakmuran dari jalur perdagangan, terbentuklah perbedaan kelas sosial. Orang kaya akan memanfaatkan uangnya dan menandai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang. Sementara itu, orang miskin akan terus terpinggirkan, terlebih lagi jika ia bukan anggota suku klan yang kuat. Quran menyatakan ketidakpedulian kepada orang miskin atau merusak kemantapan tatanan sosial yang adil dan akan mengakibatkan hukuman di akhirat nanti. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan, tetapi semenjak awal sudah jelas bahwa Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan religius, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ayat-ayat yang turun awal mengulang tema-tema ini beberapa kali. Ayat dan surat yang diturunkan di Mekah yang dapat dicemu di akhir Quran, yang dapat ditemukan di akhir Quran, cenderung pendek dan langsung. Cara ini bekerja dengan baik bagi komunitas muslim yang baru lahir, yang belum dikenal oleh masyarakat kota Mekah. Saat berkumpul dengan sesama, orang muslim akan mendiskusikan wahyu terakhir di kalangan mereka dan saling mengajarkan. Saat berkumpul dengan non-muslim, mereka harus menyembunyikan perpindahan agama dan keyakinan. Lagi pula, seluruh gagasan baru ini akan mengancam tatanan sosial yang sudah mapan di Mekah. Kesetaraan sosial, ekonomi, dan suku sudah dalam penggenggaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa. Revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan. Bahkan, Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat. Keyakinan baru itu menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial para penganut politisme. Karena Ka'bah, mereka menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh semenanjung Arab.
Sekali setahun, orang-orang Arab akan bepergian ke Mekah untuk melaksanakan ziarah dan menghormati ratusan berhala yang disimpan di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy, ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Pedagang adalah produk sampingan alami dari ritual ziarah ini. Karena ada begitu banyak orang dari segala penjuru di suatu tempat pada saat bersamaan, pasar alamiah berkembang, sehingga Mekah menjadi pusat kehidupan religius, ekonomi, dan politik di Arab. Dan sebagai fasilitator pedagang ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi, pesan yang dibawa Nabi Muhammad SAW menolak pentingnya berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhala, takkan ada ziarah. Tanpa ziarah, takkan ada bisnis. Ini bukan skenario yang menyenangkan bagi Quraisy dan para pengikut awal Nabi Muhammad SAW. Karena alasan ini, tak mungkin mengungkapkan agama baru ini di kalangan pemimpin suku. Komunitas muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa. Terutama mempertimbangkan kekayaan bahwa sebagian besar penganut awal adalah orang-orang yang dianggap berada di kelas sosial terbawah. Budak, pembantu, dan orang miskin menjadi bagian terbesar komunitas muslim awal. Tertarik pada ajaran kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat egaliter agama baru, keyakinan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Akhirnya, komunitas muslim menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang Quraisy. Awalnya, muslim bisa sholat di tempat tersembunyi di luar kota, tetapi saat kelompok peribadatan semakin besar, peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok penyembah berhala melihat sekelompok muslim yang sedang sholat. Mereka langsung bereaksi dengan kecemburuan muslim dan cara beribadahnya. Awalnya, Quraisy tenang-tenang saja menganggap komunitas kecil itu sebagai ketaklaziman yang bisa diejek. Sampai mereka menyadari daya tarik gagasan baru ini, monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan, dan ketundukan kepada perintah Tuhan, semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy. Di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gerakan religius dan sosial baru ini yaitu dengan menyingkirkan sumbernya, Muhammad. Akan tetapi masyarakat Arab masih menggunakan struktur dan aturan. Walaupun anak yatim, Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya yaitu Abu Thalib. Dia pemimpin Bani Hashim, salah satu klan Quraisy. Abu Thalib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan sosial Arab membuat ia melindungi keponakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tua menyatakan jika Nabi Muhammad terbunuh, anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di jalan Mekah. Jadi, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya. Banyak di antaranya yang tidak dilindungi oleh klan atau keluarga manapun. Suku Quraisy memutuskan untuk mengancam dan menganiaya mereka dengan harapan bisa memadamkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama baru tersebut. Maka, umat muslim kerap dilecehkan dan dicabut haknya di Mekah. Meski mendapat perlindungan, Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Quraisy juga mengambil langkah untuk mencegah penyebaran agama baru ini keluar Mekah. Sekelompok pengungsi muslim yang melarikan diri ke Abyssinia mendapat janji perlindungan dari raja Kristen, yaitu Negus. Kemudian Quraisy mengirim utusan untuk mengejar mereka, berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirim kembali pengungsi muslim ke Mekah untuk dianiaya. Saat Negus mendengarkan Ja'far, sepupu Nabi, membacakan ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Islam dan Maryam, ia menolak mengabaikan semua penganut monoteisme itu. Utusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa pengungsi muslim. Akan tetapi, seandainya umat muslim tak bisa melarikan diri ke tempat yang jauh, Islam masih bisa menyebar keluar Mekah. Ribuan orang Arab mengunjungi Mekah tiap tahun. Jika para pengunjung itu mendengar dakwah Nabi Muhammad dan kegagalan Quraisy menghentikan gagasan baru ini, status Quraisy sebagai salah satu suku terkemuka di Arab akan merosot. Alternatifnya, para pengunjung akan mencari Nabi Muhammad.
menerima agamanya dan mau pulang ke kampung halaman, menyebarkan Islam di luar Mekah dan membuatnya semakin susah dibendung. Semua ini membuat Quraisy mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Pada 617 Masehi, sekitaran 7 tahun setelah wahyu pertama, Quraisy memutuskan untuk menetapkan boikot total terhadap Bani Hasyim. Klan Nabi Muhammad yang banyak memeluk agama Islam, tak seorang pun mengadakan transaksi bisnis dan berekat ataupun menikahkan satu anggota klan. Mereka bahkan dipaksa mengasingkan diri di lembah Tandus, tepat di luar Mekah. Tekanan ini berdampak parah bagi komunitas Muslim. Penyiksaan menimbulkan kelaparan, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang Muslim. Bahkan bagi non-Muslim yang kebetulan menjadi bagian dari Bani Hasyim, beberapa Muslim yang tak berasal dari Bani Hasyim seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengusahakan segala cara untuk mengirimkan bahan makanan kepada Bani Hasyim dengan menghindari peraturan boikot walau secara pribadi mengalami kerugian besar. Boikot ini mengalahkan seluruh komunitas Muslim, baik yang berasal dari Bani Hasyim maupun klan lain. Pada akhirnya, boikot ini tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berakhir tepat setelah setahun diberlakukan. Kendati ada upaya pencegahan oleh Quraisy, semakin banyak orang memeluk Islam. Boikot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini. Anggota komunitas yang tidak termasuk klan Bani Hasyim masih bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya. Di sini, salah satu konsep inti Islam, kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada suku atau keluarga, tampak dengan jelas. Akan tetapi, boikot tetap menimbulkan dampak nyata. Bertahun-tahun tak mendapatkan makanan dan perlindungan diiringi kekerasan fisik, telah mengakibatkan jatuhnya korban di kubu kelompok Muslim. Penganiayaan ini mungkin turun mempengaruhi wafatnya istri Nabi, yaitu Khadijah. Pada 619 Masehi, dialah pengikut Muslim pertama yang telah mendampingi Nabi melalui kesengsaraan di tangan Quraisy. Dukungan emosional yang diberikan Khadijah pada tahun-tahun awal terkira bagi Nabi, yang mendorongnya untuk melanjutkan dakwah di tengah penganiayaan. Ini adalah satu kehilangan terbesar bagi Nabi. Tetapi ini bukan satu-satunya kehilangan yang harus dihadapi. Tak lama setelah itu, pamannya yang telah melindunginya, Abu Thalib, sakit dan wafat. Walaupun tak masuk Islam, Abu Thalib mengalami penganiayaan seperti halnya anggota Bani Hasyim yang lain dan tak pernah melepaskan perlindungannya. Selain menjadi kehilangan besar bagi Nabi Muhammad, wafatnya Abu Thalib berimplikasi besar bagi komunitas Muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, hanya sedikit orang yang mampu melindungi Nabi Muhammad dari anggota komunitas Muslim lainnya. Mereka semakin berani menyerang Muslim baik dengan kata-kata maupun fisik. Meskipun mencintai kota Mekah, Nabi Muhammad memutuskan mencari kota lain yang masyarakatnya mampu menerima dan memberikan kebebasan untuk berdakwah agamanya dibanding Quraisy. Pilihan jatuh pada Thaif, kota yang dipimpin suku Thaif dan berjarak 65 km ke arah tenggara kota Mekah. Nabi pun bergerak ke Thaif dan bertemu dengan 3 bersaudara yang memimpin suku tersebut. Dengan tegas mereka menolak pemerintahan Nabi untuk masuk Islam dan menolak memberikan perlindungan dalam bentuk apapun yang menyedihkan. Saat berjalan keluar dari kota dan kembali ke Mekah, sekelompok orang Thaif berkumpul untuk menghina dan melemparinya dengan batu. Nabi berdarah saat akhirnya bisa meninggalkan kota itu. Tradisi Islam meyakini setelah peristiwa itu, Nabi didatangi malaikat Jibril yang menanyakan apakah Nabi ingin ia melanjutkan ke Thaif dengan 2 gunung sebagai hukuman atas perlakuan mereka. Nabi menolak dengan mendoakan semoga salah satu keturunan mereka suatu hari menjadi penganut Islam. Kejadian ini akan berperan besar dalam hubungan spiritual antara Muslim India dan pada abad berikutnya. Setelah kehilangan dukungan keluarga, ditolak suku tetangga, dan melihat pengikutnya dianiaya karena keimanan mereka, Nabi menyadari perlunya perubahan radikal agar Islam dapat bertahan. Peluang perubahan semacam itu datang dari kota oasis berjarak 300 km di utara Mekah, yaitu Yasrib. 2 suku utama yaitu Yasrib, Aus dan Khazraj terlibat dalam perebutan kekuasaan yang dimatikan pada 610-an Masehi.
yang membuat masalah jauh lebih menjengkelkan. Suku Yahudi juga tinggal di Yasrib dan mengalami kesulitan hidup bersama dengan suku Arab lokal. Reputasi Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan telah terkenal di Yasrib, dan pada 620, beberapa orang terhormat di Yasrib pergi ke Mekah untuk menawarkan emigrasi ke Yasrib guna menjadi pemimpin dan pendengar dalam penelitian mereka. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan mendorong pengikutnya di Mekah untuk melakukan perjalanan bersama ke Yasrib. Tepat tak ada penindasan Quraisy, Nabi sendiri menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Mekah pada 622. Saat melakukan perjalanan bersama teman dekatnya, Abu Bakar, mereka berhasil menghindari rencana Quraisy untuk membunuhnya sebelum meninggalkan Mekah. Di Yasrib yang kemudian bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, secara resmi dikenal sebagai Madinah, yaitu kota. Nabi Muhammad akan mendapatkan keamanan dan kebebasan menyebarkan Islam jauh dari penindasan Quraisy. Kepindahan Nabi dari Mekah disebut hijrah, yang berarti emigrasi ini bertitik baik sejarah Islam awal dan sekarang digunakan sebagai penggunaan kalian Islam. Komunitas Muslim tak lagi menjadi kelompok terpinggirkan, dan Nabi Muhammad juga tidak tersingkirkan secara sosial. Akan tetapi, kehidupan di Madinah tetap menantang. Yang paling utama soal perpaduan baru antara imigran dari Mekah, disebut muhajirin, dan penduduk asli Madinah, kaum Ansor. Kaum muhajirin bukanlah unit kohesif tunggal. Tak ada satu klan di Mekah yang semua anggotanya masuk Islam, maka komunitas emigran terdiri atas kelompok yang beragam, tanpa perlindungan dari klan atau suku. Sebaliknya, kaum Ansor berasal dari suku Aus atau Khazraj yang terlibat peperangan di oasis tersebut. Lebih jauh, banyak orang yang tak tergolong kelompok apapun. Imigran dari Afrika, Persia, dan kerajaan Bizantium. Salah satu pernyataan besar bagi kebanyakan muslim adalah kemana loyalitas harus dikumpulkan. Unik itu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa gagasan tua pra-Islam soal kesetiaan sudah usang. Sebagai gantinya, diajukan arti penting kesetiaan umat Islam. Dalam pandangan Nabi Muhammad, tidak peduli apakah seorang muslim berasal dari Quraisy, Aus, atau Khazraj, atau bahkan suku Yahudi. Begitu memeluk Islam, mereka menjadi bagian komunitas persaudaraan baru yang berdasarkan keyakinan bersama, bukan keturunan. Tata politik dan sosial baru Nabi Muhammad di Madinah dikodifikasi dalam naskah yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini merinci bahwa di bawah otoritas Nabi Muhammad, Madinah akan menjadi negara berdasarkan hukum Islam. Umat akan menjadi satu unit politik. Lebih jauh, Nabi Muhammad berperan sebagai penegak utama. Hukum Arab kuno yang menghargai pembalasan atas ketidakadilan dihilangkan untuk mendukung sistem hukum terstruktur berdasarkan hukum Islam. Piagam ini memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya. Tetapi, mereka harus mengakui otoritas politik Nabi Muhammad di kota ini dan bergabung dalam kelompok pertahanan bersama bila ada serangan dari Quraisy. Entitas politik baru Nabi di Madinah akan menjadi model negara Islam selama berabad-abad dalam pemerintahan Muslim. Bentuk wahyu yang turun pun berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan komunitas Muslim. Ayat-ayat dan surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah cenderung lebih panjang dibanding dengan yang di Mekah. Wahyu tersebut merinci berbagai hal seperti bentuk peribadatan, perpajakan, warisan, serta hubungan antara Muslim dan Muslim. Quran memberikan perpaduan umum tentang bagaimana umat Muslim harus bersikap dan bila perlu Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci serta tepat. Kata-kata dan tindakan Nabi dikenal sebagai hadis, menjadi sumber penting petunjuk hukum setelah wahyu Tuhan. Tetapi Quran tidak hanya menyoroti aspek hukum dan tatanan sosial. Banyak ayat Madinah yang menerangkan kisah-kisah Nabi terdahulu, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Isa. Semuanya diterangkan secara detail kepada pengikut Nabi yang sungguh-sungguh menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Nabi terakhir dari serangkaian panjang Nabi sebelumnya. Banyak kisah tersebut yang ditunjukkan kepada kaum Yahudi di Madinah. Di permukaan, mereka memiliki banyak kesamaan dengan kaum Muslim.
Kedua kaum ini sama-sama menganut monoteisme di daerah yang mengedepankan politisme. Akibatnya, beberapa orang Yahudi di Madinah menerima Muhammad sebagai nabinya dan masuk Islam. Kitab suci Yahudi berbicara tentang Mesias dan bagi mereka, Nabi Muhammadlah manusia yang dijanjikan, tetapi lebih banyak yang menolaknya. Judaisme itu unik dalam hal kepercayaan dan entitasnya yang terkait pada konsep umat terpilih. Pesan tentang kesetaraan dan persatuan seluruh umat Islam tanpa memperhatikan entisitas perbenturan dengan beberapa gagasan utama keyakinan Yahudi. Sebagai orang mungkin meyakini kenabian Muhammad, tapi kenyataan bahwa ia bukan seorang Yahudi menjadi problematika bagi mereka yang menganut teologi Yahudi dengan tegas. Perpecahan antara kaum Yahudi yang meyakini dirinya bangsa terpilih oleh Tuhan dan kaum muslimin yang mendukung persatuan umat muslim akan menimbulkan ketegangan serius di dua kelompok ini. Hijrahnya Nabi ke Madinah tak berarti selesainya konflik dengan Quraisy. Kaum Muhajirin masih merasakan kepedihan atas perlakuan saudara sesukunya dan kaum Ansor berani menghukumi siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi, kaum muslimin belum mendapatkan izin dari Nabi untuk memerangi Quraisy. Tentu saja, peperangan merupakan kegiatan yang serius, terutama di semenanjung Arab, tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembalasan telah berlaku selama berabad-abad. Lebih jauh, Quran sendiri meneguhkan tentang kesetaraan hidup dan betapa mengerikannya mencabut kehidupan secara tak adil. Maka kaum muslim ragu-ragu melakukan tindakan militer melawan Mekah meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana. Akan tetapi keadaan itu segera berubah pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Ia mengabarkan kepada para pengikutnya waktu yang baru turun dari Tuhan yang menyatakan diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Wahyu baru ini menegaskan kepada pengikut Nabi bahwa perang telah diizinkan, bahkan wajib saat muslim sedang ditindas. Ayat-ayat itu juga menandai aspek penting tentang peran Islam di dunia. Agama ini bukan sekadar seperangkat keyakinan tentang yang gaib, melainkan juga panduan hidup lengkap yang membahas semuanya, dari ritual ibadah, hubungan luar negeri, sampai teologi seperti yang mereka lakukan dengan perintah lain dalam Quran. Kaum muslimin di Madinah berani menunjukkan sumbangsi mereka dan mengikuti perintah Nabi. Kesempatan terbuka pada 624 Masehi saat kaum muslimin menggerakkan pasukan kecil sekitar 300 orang untuk mencegat kafilah Quraisy yang sedang melintas Madinah. Pasukan muslim tak mampu mencapai rombongan kafilah, tapi malah bertemu dengan kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar dan dikirim untuk melindungi kafilah tersebut. Di Perang Badar, berjarak sekitar 100 km berat laut Madinah, pasukan muslim mendapat kesempatan untuk kali pertama melawan bekas penindasannya secara fisik. Meskipun kalah jumlah, pasukan muslim yang dipimpin Hamzah pada paman Nabi berhasil memukul mundur pasukan Mekah dan menahan banyak tawanan. Kemenangan ini mengukuhkan pihak muslim sebagai kekuatan politik dan militer yang nyata. Pada saat yang sama, kemenangan ini menurunkan wibawa Quraisy di mata bangsa Arab lainnya. Orang-orang Quraisy tentu tak mau membiarkan kekalahan memalukan ini tak terbalaskan. Tahun berikutnya, pasukan Mekah dalam jumlah yang jauh lebih besar dikumpulkan. Tujuannya mengganggu Madinah sehingga dapat menurunkan pamor Nabi Muhammad dan memicu pertanyaan tentang kemampuannya dalam melindungi pengikutnya. Pasukan tersebut berkemah beberapa kilometer di utara kota Madinah, di bawah bayang-bayang Gunung Uhud yang menegaskan di sana mereka merusak lahan pertanian di desa-desa sekitar Madinah. Sebagai bagian dari pegang Madinah, Nabi Muhammad telah bersumpah untuk melindungi kota dari seisinya sehingga terpaksa mengorganisasikan pasukan untuk keluar dari menghadapi tentara Mekah. Akan tetapi ada sekelompok orang di dalam kota yang menentang rencana ini. Mereka percaya bahwa cara terbaik adalah meninggalkan lahan pertanian untuk menjaga diri dan tetap mempertahankan pasukan di dalam kota.
Mereka didukung oleh dua suku Yahudi dan kota Madinah yang menolak berikut untuk memerangi kota yang lebih besar. Akhirnya Nabi Muhammad bergerak menuju Uhud dengan jumlah pasukan yang lebih kecil daripada perkiraannya. Hasil perang ini menjadi malapetaka bagi pasukan Muslim. Pasukan Mekah yang dipimpin Khalid bin Walid yang cerdas, yang nantinya masuk Islam dan memimpin pasukan Islam ke Suriah, berhasil memukul mundur pasukan Muslim dari medan pertempuran dan naik ke lereng Uhud. Hamzah adalah pahlawan Badar, gugur dalam pertempuran dan tubuhnya dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad sendiri bersama sekelompok kecil tentara Muslim setempat dikepung pasukan Mekah dan terluka dalam pertempuran terbuka yang terjadi. Pasukan Quraisy yang telah mengalahkan pasukan Muslim dan Quraisy yang telah mengalahkan pasukan Muslim dan merasakan yakin bahwa sudah berhasil merusak reputasi Nabi Muhammad, mundur dan kembali ke Mekah. Perang Uhud tak berhasil meruntuhkan Islam atau otoritas Nabi di Madinah seperti yang diharapkan kelompok Quraisy, walaupun mampu menamburkan benih ketegangan antara pihak Muslim dan Yahudi di Madinah, yang kebanyakan menolak mematuhi piagam Madinah dan tak mau ikut bertempur. Tampak jelas bahwa baik Muslim maupun Quraisy tak akan mampu saling mengalahkan dengan meyakinkan di medan pertempuran. Kedua belah pihak terpaksa berusaha mencari dukungan dan berbagai suku Arab di wilayah itu. Masing-masing ingin dapat mengungguli musuhnya. Secara khusus, Mekah berharap mendapat dukungan dari Yahudi Madinah yang seperti berniat mengeluarkan Nabi dari tengah-tengah mereka. 5 tahun setelah hijrah Nabi, pasukan Mekah mengepung kota Madinah dari utara meminta bantuan satu suku Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraiza yang tinggal di daerah pinggiran selatan kota. Ini menjadi pertaruhan yang penuh perhitungan bagi suku Yahudi tersebut. Kepungan ini tampak menjanjikan dan dengan bergabung bersama Quraisy mereka dapat menyapu Nabi Muhammad serta pengikutnya. Tetapi ternyata persekutuan Quraisy dan Yahudi ini tak berhasil. Berdasarkan saran imigrasi Persia bernama Salman, Nabi Muhammad memerintahkan penggalian parit di sekeliling kota untuk menghalangi kepungan pasukan Mekah. Perang parit ini membuat kegagalan yang menjadi malapetaka bagi Quraisy, yang bahkan gagal merusak kekuatan Nabi di dalam kota. Tetapi perang ini lebih memperburuk Bani Quraiza. Mereka telah melanggar syariat perjanjian piagam Madinah dan karenanya harus dihukum sesuai perjanjian. Seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut. Ia memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam pengepungan dihukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota. Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah. Ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehadiran Muslim yang hidup di negara Islam. Selama bertahun-tahun Yahudi Madinah telah mendapatkan toleransi, tetapi saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara, hal yang telah dilakukan, sikap Nabi Muhammad dalam menangani Bani Quraiza menjadi presiden dalam ratusan tahun hubungan Muslim dengan non-Muslim. Setelah posisinya di Madinah aman, akhirnya Nabi Muhammad dapat membuat perjanjian dengan Quraisy dalam proses yang sederhana. Karena percaya diri dengan stabilitas negara Muslim dan diilhami oleh wahyu baru yang menunjukkan kemenangan, Nabi Muhammad mengirimkan 1.000 saudara ke Mekah pada 628. Orang-orang Mekah yang tercengang dengan keberanian kaum Muslim kesulitan mengambil keputusan jika mengizinkan Nabi Muhammad dan mengikutinya masuk Mekah. Mereka akan tampak lemah di mata suku Arab lain karena tak mampu mencegah pasukan yang hampir tak bersenjata untuk memasuki kota. Sebaliknya, peran utama mereka di Mekah untuk melayani ziarah bagi setiap orang dianggap sebagai tugas yang sangat sulit. Akhirnya mereka merundingkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Mereka setuju untuk mengosongkan Mekah dalam 3 hari agar Nabi Muhammad dan kaum muslim bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun depan. Nabi Muhammad pun harus kembali ke Madinah pada tahun tersebut tanpa bisa mengunjungi kampung halamannya. Selanjutnya, sepakati juga gencatan senjata, Mekah dan Madinah beserta suku-suku sekutunya akan menahan diri untuk tak berperang selama 10 tahun. Sebagian kaum muslim tak puas dengan syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah karena berharap bisa segera masuk ke Mekah atau bahkan melakukan Quraisy.
Akan tetapi, perjanjian ini memberikan waktu istirahat dari konflik sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam keluar Madinah. Tanpa ancaman perbedaan dari serbuan dari luar, kini dia mendapatkan kebebasan mengirimkan pendakwah ke seluruh semenanjung Arab dan di luarnya, Bizantium dan Kekaisaran Persia di utara. Suku-suku Baduy sendiri masuk Islam secara bersamaan dan menggabungkan diri dengan Nabi. Bahkan, orang-orang Mekah pun mulai beralih. Khalid bin Walid dan Amr bin As, dua pemimpin militer Quraisy terbesar, meninggalkan Mekah dan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut tak mampu memberikan kendali langsung atas tempat paling suci ini, tetapi memungkinkan Islam tumbuh secara eksponensial di seluruh Jazirah Arab. Hal itu sangat mengecewakan para tokoh keras kepala di Mekah yang berharap bisa menghentikan Islam beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, kesucian perjanjian tak sepenuhnya dipatuhi. Hanya 2 tahun setelah disepakati, suku-suku Quraisy melancarkan serangan kejutan terhadap suku-suku Nabi Muhammad. Tetapi di luar kota Mekah, dia merupakan pelanggaran atas perjanjian perdamaian total selama 10 tahun. Karena perjanjian telah batal, Nabi Muhammad dapat menyuruh kepada sekutu-sekutunya agar di seluruh semenanjungnya untuk bergabung dalam ekspedisi baru. Tetapi kali ini mereka tak akan berpergi sebagai peziarah damai. Nabi Muhammad akhirnya berada dalam posisi yang kuat. Ribuan muslim dari seluruh semenanjung sekarang berada di bawah perintahnya, terikat oleh persekutuan dan kesatuan agama untuk bergabung dengan pasukan Nabi kapanpun diperlukan. Pada titik ini, orang-orang Mekah tahu bahwa tak mungkin mereka mengalahkan pasukan Nabi. Sekarang Mekah melawan puluhan suku yang bersatu untuk kali pertama dalam sejarah. Usaha negosiasi antara Muhammad dan Quraisy berakhir dengan kegagalan Mekah. Maka pada 630 Masehi, pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 umat muslim yang datang dari seluruh penjuru Arab berbaris menuju kota suci Mekah. Sebagian besar penduduk Mekah menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia dengan pengecualian jumlah pertempuran kekecil-kecilan. Pasukan Nabi Muhammad memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Kemenangan atas tempat kelahiran dipandang pengikutnya sebagai kemenangan akhir Islam atas politisme, kebenaran di atas kesalahan. Ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan menjadikan tempat suci itu sebagai tempat penyembah satu Tuhan. Bagi banyak orang Mekah, termasuk pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, penaklukan yang sempurna ini tanda bahwa mereka tak lebih dari patung kayu dan batu pasar. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad, orang yang telah mereka tindas, dikejar-kejar di luar kota dan diperangi. Sebaliknya, Nabi Muhammad membuktikan diri sebagai penakluk yang lemah lembut. Hampir semua orang Mekah dibebaskan tanpa dilukai. Sikap luar biasa bagi yang akrab dengan perang suku brutal tiada ampun. Sekali lagi, Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa kenabiannya ditenai dengan era serta aturan dan kebiasaan baru. Periode perang Islam yang indah berarti kebodohan harus ditinggalkan selamanya. Kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah sangatlah luar biasa mengingatkan keadaan hidupnya pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya 8 tahun setelah membebaskan diri dari penindasannya pada tengah malam, Nabi Muhammad kembali ke kampung halaman sebagai pemimpin pemenang bersama diri pasukan. Di Mekah, ia hidup sebagai pedagang terpercaya, menjadi pemberontakan yang tak disukai dalam parawan politisme yang muslim. Penaklukan pun penuh kebajikan di tanah asalnya sendiri. Tak diragukan lagi, cepatnya pencapaian kekuasaan dan kemampuan menghancurkan persaingan lama antar suku di bawah bendera persatuan Islam dilihat sebagai keajaiban tanda kenabian oleh banyak orang. Kaum muslim pada zaman itu termasuk orang yang menderita pada awal-awal tahun penindasan di Mekah dan yang baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Menjadi yakin bahwa ada yang istimewa tentang Islam. Di mata mereka, Islam dibimbing dan dilindungi Tuhan dan mereka mendapatkan misi khusus untuk menyebarkan agama sejati ini ke seluruh dunia. Pola pikir ini akan memainkan peran besar dalam cara kaum muslimin memandang dirinya di panggung dunia dalam sepanjang sejarahnya. Saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad berusia sekitar 60 tahun. Sudah terbilang tua berdasarkan ukuran saat itu. Melalui ucapannya dan wahyu Quran yang terus turun, prinsip ajaran Islam diformalkan, mencakup semua hal dari urusan keyakinan, perintah ibadah, hingga petunjuk bagi pemerintahan Islam
Sebuah tatanan sosial baru telah disibak dengan meninggalkan kekuasaan dan menunjukkan nasionalisme kesatuan Islam di bawah hukum wahid. Nabi Muhammad menyusun dalam khutbah terakhir yang menyatakan, dan sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atas orang salin Arab kecuali ketakwaannya. Pesan keragaman dan sosial berjalin kalimat dengan pesan politis, menyatukan kerajaan muslim yang menjangkau seluruh semenanjung Arab untuk kali pertama dalam sejarah. Seluruh bangsa Arab bersatu, mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan berbatas dengan Bizantium dan Persia. Ini menjadi pencapaian yang tak akan diremehkan oleh kedua kekaisaran besar itu, yang segera menyoroti penyebaran Islam dengan serius. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah lagi. Ia telah berjanji untuk memimpin umat muslim dari kota oasis ini di 8 tahun sebelumnya. Saat suku Aws dan Khazraj mengundangnya di Madinah, ia mulai mempersiapkan kaum muslim yang akan membentang terus jauh setelah wafatnya Nabi. Semakin sering berpesan tentang kewajiban orang beriman, arti penting menjaga Quran dan teladannya. Awal 632 Masehi, ia menempuh perjalanan haji terakhir. Nabi berkhutbah di depan ribuan pengikutnya yang semua mengenakan pakaian ihram. Apapun statusnya, mengingatkan kepada mereka tentang kesamaan derajat mereka. Ia memperingatkan agar menghindari penindasan, memperlakukan perempuan dengan hormat dan cinta, serta meninggalkan persaingan suku yang telah mengutuk kebudayaan Arab selama berabad-abad. Khutbah perpisahan mengangkat kenabiannya. Inilah revolusi sempurna dalam segala hal di mata pengikutnya. Tatanan baru muncul di ufuk fajar dunia. Tatanan yang berdasarkan hukum ilahi dan diilhami oleh teladan Nabi Muhammad SAW. Setelah perjalanan haji, Nabi Muhammad kembali ke Madinah, tempat diletakkannya dasar penyebaran Islam saat itu. Orang-orang terpelajar dikirim ke berbagai provinsi jauh seperti Yaman dan batas timur Arab untuk mengajarkan dasar-dasar Islam kepada mereka yang baru masuk Islam. Madinah, dengan masyarakat yang paling dekat pertaliannya dengan Nabi, akan berperan sebagai pusat pengetahuan Islam, bertugas mendidik seluruh dunia Islam. Bahkan setelah kepergian Nabi, perjalanan militer disiarkan ke utara ramalan Bizantium. Etika perang Islam yang akan memandu pasukan Islam bertahun-tahun ditegaskan kembali. Menurut keyakinan Islam, Nabi Muhammad berperan sebagai utusan Tuhan, menyampaikan kata-kata Tuhan dalam Quran dan bertindak sebagai teladan bagi kaum muslim. Setelah 23 tahun bertindak sebagai Nabi Allah, misinya pun selesai. Quran telah difinalisasi dan dicatat dalam lembar-lembar kulit dan tulang, tetapi yang lebih penting telah dihafal seluruhnya oleh sahabat-sahabat Nabi. Tradisi pra-Islam dalam menghafal syair panjang membuat bangsa Arab pun memelihara dan memastikan terjaganya buku suci Islam. Kisah-kisah tentang ucapan serta tindakan Nabi Muhammad juga menempati posisi penting menyebar ke seluruh Arab dari mulut ke mulut. Menurut tradisi Islam, salah satu ayat akhir Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menyatakan, "Hari ini telah kusempurnakan agamamu, kusempurnakan juga kenikmatan bagimu, dan kuridhoi Islam sebagai agamamu." Surat Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim panas 632 Masehi. Ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah. Kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya, Ali, dan pamannya yaitu Abbas. Saat tak mampu mengimami sholat di masjid, ia menunjuk sahabat dekatnya Abu Bakar untuk menjadi imam. Ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumah istrinya Aisyah, putri Abu Bakar. Dari balik dinding rumah yang menempel ke masjid, ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk sholat. Walaupun ia tak hadir, tak diragukan lagi. Inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya yang telah bersama Nabi melalui hari-hari sulit di Mekah. Perang yang kejam melawan Quraisy saat menegakkan kekuasaannya dan kemenangannya tanpa pertumpahan darah saat melakukan Mekah. Mereka telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan.
Nabi semakin sering berbicara tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu bangun untuk mengimami sholat sangat membuat sedih umat Islam. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah. Anggota keluarga dan teman dekat datang menengok, berharap bisa melihat tanda-tanda kemuliaan pemimpin mereka. Tetapi, satu aspek sentral Islam adalah monoteisme tanpa kompromi. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang kekal. Semua makhluk entah binatang, manusia, bahkan malaikat pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam. Maka, saat mempersiapkan diri atas wafatnya Nabi, mereka menyadari Islam akan terus berlanjut sepeninggalannya. Pengikut Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosional sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politisme para Islam dan perang suku. Tak mampu membayangkan hidup tanpa Nabi. Pada 8 Juli 632, dengan kepala Nabi di pangkuan Aisyah dan para sahabat berkumpul di Masjid sambil berharap mendengar junjungnya pulih kembali. Era pertama sejarah Islam yang menentang dalam 23 tahun. Masa kenabian pun ditutup saat Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir.